Selamat datang kepada tim dari distrik pengajar Pak Pelayan Distrik. Terima kasih, Caca, silakan. Halo, sorry. Aku off kayaknya tadi. Yuk, silakan. Kita mau mulai sekarang aja ya, soalnya aku share screen sebentar. Udah kelihatan kan ya teman-teman? Oke. Oke, selamat malam semuanya. Senang banget karena hari ini kita boleh kembali berkumpul, apalagi hari ini kan kita akan ada sesi terakhir dari KTM Academy. Senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman semua dan untuk mengekspresikan gitu rasa syukur kita karena hari ini kita boleh berbahagia bersama. Mari kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Yesus telah satukan kita tanpa memandang
kita mau semakin memuji dan memuliakan Allah, mari kita nyanyikan Ada Satu Sobatku. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk dalam keheningan. Mari kita ambil posisi duduk yang nyaman. Kita mulai pejamkan mata kita. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Untuk segala bimbingan-Mu dalam karya kami. Terima kasih atas satu hari lagi yang boleh Kau tambahkan hari ini ya Bapa. Kami boleh kembali berkumpul bersama orang-orang terdekat kami, sehingga kami boleh kembali berkarya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari teman-teman, kita satukan doa kita dengan doa penyerahan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan rahmat yang telah kami peroleh hingga saat ini. Pada malam hari ini, kami menyerahkan Bapa pendiri dan seluruh anggota komunitas, para suster Putri Kamel, para frater CSE, dan saudara-saudari dari komunitas Tritunggal Maha Kudus, beserta segala rencana kerja kami ke dalam penyelenggaraanmu. Kami serahkan diri kami seutuhnya kepadamu. Bentuklah, ubahlah, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar kami senantiasa sadar untuk hidup di hadirat-Mu. Siang malam berjaga-jaga dalam doa dan merenungkan hukum-Mu. Berkatilah agar kami dapat menghayati semangat dan cara hidup yang telah Kau nyatakan melalui Bapa pendiri kami, serta melaksanakan cinta persaudaraan yang tulus ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah kami sebagai saluran cinta kasih-Mu kepada sesama, serta alat-Mu yang peka dan rela guna terlaksananya kehendak dan rencana keselamatan-Mu di dunia ini.
Penuhilah hati kami dengan cinta dan kuasa-Mu, agar kami terbuka terhadap karya dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Mohonkanlah bagi kami, ya Santa Mikael, kesucian, kemurnian, dan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kami. Lindungilah kami dalam naungan skapulir suci dan mantel keibuan, serta hatimu yang tersuci, agar saat godaan dunia datang dan begitu memikat, kami dapat teguh dan setia dalam jalan putramu. Lindungilah dan tolonglah kami, ya Malaikat Agung Santo Mikael, dalam pertempuran melawan kekejian dan tipu daya iblis. Usirlah kembali ke dalam neraka iblis beserta dengan seluruh bala tentara roh jahatnya yang berkeliaran di dunia untuk membinasakan jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan mengambil semua kekuasaannya yang merugikan kami, sehingga hidup kami dapat menjadi pujian bagi kemuliaan Allah, kini dan selama-lamanya. Amin. Ya Roh Kudus, urapilah hati dan pikiran kami. Hiburlah kami ketika kami sedih, dan terangilah jalan kami, supaya kami boleh selalu berkarya dalam perantaraan-Mu. Marilah teman-teman, kita nyanyikan Terang Cahaya-Mu. Sang Penghibur, Roh Kudus, Roh Pembimbing, tunjukkan jalan-Mu yang harus ku tempuh. Ajarku untuk mengerti yang harus ku perbuat tanpa-Mu. Terasa hampa dan gelap gulita. Ya Roh Kudus, jamah hatiku, kobarkanlah semangat baru, ku berjalan terang cahaya-Mu, tak tersesat sampai tujuanku.
Ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Setiap pertolongan-Mu dalam karya kami. Ya Bapa, persiapkanlah hati kami, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran-Mu. Sertailah dan bukakanlah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh siap menerima sabda-Mu. Berkati pula Koari yang akan membawakan pengajaran, supaya Engkau sendiri yang boleh berkarya dalam dirinya. Dengan perantaran Kristus, Tuhan dan perantaran kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Silakan, Ko Ari. Yuk, terima kasih. Aku bisa share screen nggak? Bisa mestinya kok. Sebentar, saya ini nggak ada gaptek soalnya. Sudah bisa keluar? Bisa kok, udah kelihatan. Keluar. Sip, sudah kelihatan ya. Sip. Oke. Kita mulai. Oke, selamat malam semuanya. Oke, sebelum kita mulai, bukan pengajaran sebenarnya, aku lebih nyebutnya kayak sharing, karena ini lebih banyak ceritanya daripada pengajarannya. Saya mau mulai dengan suatu cerita. Alkisah di dalam sebuah sekolahan, ya kan? Di sekolahan ini ada murid-murid ini kan. Nah, ini ada murid-muridnya, ada ibu gurunya. Nah, mereka ini sudah pada gede, sudah umurnya kira-kira sudah kelas 4, kelas 5. Nah, pada waktu-waktu si gurunya ini nanya gitu kan ke anak-anak. Anak-anak, ya kan? Kalian kalau sudah besar mau jadi apa? Ya, ditanya begitu. Nah, ada satu anak ini cepat, sebut saja namanya siapa ya? Budi lah ya, kita sebut saja nama Budi ya. Nah, sebenarnya si Budi ini bilang, "Oh, saya Bu. Ya, si Budi, kamu mau jadi apa, Bu?" Sorry, kamu mau jadi apa, Budi? "Oh, saya mau jadi itu, Bu, mau jadi astronot." Bu. Oke, mau jadi astronot. Nah, kamu memangnya mau jadi astronot mau kemana? Gitu kan ditanya si sama gurunya. Si Budi ini bilang, "Oh, kalau saya ingin jalan-jalan ke matahari, Bu." Hah, matahari? Oh, oke. Terus ya sudahlah, karena mau kelas 4 ya gurunya sudah ya sudahlah. Nah, terus ada satu temannya gitu kan. Si satunya temannya ini memang kada pinter gitu kan. Temannya ini si namanya si Tono gitu kan. Nah, si Tono nimpalin si Budi gitu kan. Bud, mana bisa ke matahari? Matahari kan panas, gitu kan? Ini aja, padahal kita aja di sini panas, gitu kan? Apalagi dekat-dekat sana makin panas dong. Ngapain kamu ke sana, gitu kan? Nah, si Budi bilang, oh itu gampang. Saya datangnya pas malam-malam aja, kan sudah adem. Nah, pada malam hari ini ya, saya akan membicarakan mengenai panggilan untuk mengajar. Ya kan? Saya percaya dengan mengajar akan membawa banyak berkat bagi kehidupan kita. Ya. Nah, saya jadi ingat pas begitu nyiapin pengajaran ini kan, pertama kali saya ngajar. Gitu. Nah, jadi ceritanya dulu itu saya ditanya gitu kan, pertama kali mau join, tiba-tiba saya mau join sel gitu kan. Nah, terus ditanya sama saudara saya, "Ri, kamu mau ikut sel yang kayak apa?" Gitu kan. Saya bilang, "Oh, kalau saya ingin ikut selnya yang sudah pinter-pinter, udah jago. Jadi saya sudah enggak perlu ngelayani, yang penting datang sel senang." Ya kan, datang senang, pulang sudah dapat sesuatu, selesai, enggak usah pusing gitu kan. Nah, oh ya sudah, yang saudara saya ini kan memang pengurus gitu kan. Nah, dia mengurus, akhirnya saya dimasukkan satu sel. Nah, suatu sel ini memang benar-benar jago isinya. Sudah isinya tuh jago-jago semua lah. Pengajarnya itu
pengajarnya itu banyak sekali. Pengajarnya sudah kampionnya itu sudah ngajarnya kemana-mana, gitu kan. Sudah ada sertifikatnya, gitu. Oh, sudah top-top semua lah isinya sel, gitu lah. Nggak usah ditanya. Nah, saya senang dong masuk situ dong. Wah, senang nih sudah. Saya pokoknya kan bagian mereka yang pintar-pintar ngajar. Saya mau datang, senang, pulang, gitu kan. Ya, oke. Saya akhirnya ikut sel itu. Kira-kira 6 bulan sudah ngikut, kayaknya senang-senang terus. Ya, saya ngikut terus 6 bulan, ikut senang. Wah, senang ya, senang-senang aja gitu kan. Mau datang ya gitu kan. Pujian penyembahan, pengajaran, pulang. Oh, senang itu. Apalagi yang ngajarnya pintar-pintar. Wah, sudah enggak usah pusing gitu kan. Nah, setelah 6 bulan tiba-tiba pelayan sel saya dekat-dekat saya. Ya kan? Dekat-dekat saya terus dia bilang, Riri, kamu mau ngajar enggak? Ya kan? Aku bilang, enggak lah, enggak ngapain ngajar, banyak yang lebih jago di sana kok. Ngapain saya ngajar gitu kan? Saya enggak mau, sekali enggak mau, ya kan? Terus minggu depannya ditanya lagi sama pelayan saya, Riri, kamu mau ngajar enggak? Saya bilang, enggak mau ya. Terus minggu demi minggu gitu kan, saya ditanya terus. Nah, pelayan saya ini tipe orang yang nanya orang 3 kali, 4 kali sudah menyerah, enggak, tiap minggu ditanya terus gitu kan sampai sebulan, berapa ya? 2 sampai 3 bulan lah saya ingat itu. Sampai akhirnya saya sampai sungkan gitu kan. Kok tiap minggu saya ditanya terus gitu kan. Saya mau ngajar enggak? Saya mau ngajar enggak? Ya sudahlah, saya ngajar lah sekali gitu kan. Oke. Ya sudah, ngajar. Kamu siapin ya minggu depan ngajar gitu kan. Nah, zaman itu belum ada Vaka Radio. Ya kan? Jadi bersyukurlah kalian yang ada Vaka Radio zaman-zaman sekarang, kalian mesti ada bahan panduannya. Kalau zaman dulu enggak ada. Jadi kalau zaman dulu itu kita mesti menyiapkan sendiri bahannya, cari sendiri bahannya, ngajar. Nah, sudah dong, ya sudah dalam waktu seminggu itu saya coba cari bahan, saya coba ngajarkan. Wah, cari bahannya apa ya? Yo gini ya, sampai cari-cari bahan, siapin bahan gitu kan sampai siap-siap gitu kan. Tiba hari H ngajar. Dan pas hari H ngajar, saya sudah pujian saya akhirnya mulai ngajar. Ya kan? Tahu apa yang terjadi? Yang pada waktu saya mengajar, yang terjadi adalah tidur bersama. Hampir kira-kira 4 yang lain tidur, ya kan? Saya ngajar sendiri. Saya sambil ngomong ngajar sendiri, yang lainnya tidur, gitu kan. Terus sampai saya sempat selesai gitu kan, terus ada yang bangun, sudah selesai ya, oh gitu kan. Saya mikir, aduh, ini percuma dong saya ngajar tidur semua gitu kan. Nah, terus dideketin sama pelayan saya. Gimana tadi ngajarnya bagus dulu. Saya dalam hati ngajar bagus gimana? Kamu ngajar tidur gitu kan? Gimana? Mau bilang bagus gitu kan? Minggu depan ngajar lagi ya. Saya bilang enggak kapok saya moh saya enggak mau gitu kan. Ngapain ngajar? Yang saya ngajar aja segitu saya siapin susah-susah ngajar yang terjadi adalah tidur bersama. Saya itu enggak bakat ngajar lah. Teman-teman saya enggak bakat ngajar. Enggak usah. Yang lain aja, yang lain lebih jago gitu kan. Nah, ya, akhirnya pelayan saya sudah diem dulu, gitu kan ya. Karena kan memang cuma ada tidur semua, ya sudahlah, gitu kan. Sebulan kemudian dia deketin saya lagi. Ayo Ri, ajar lagi, Yuri, ajar, udah nggak apa-apa. Kali ini dibuat lebih bagus lah, nanti kan pasti lebih bangun, kan pada bangun semua. Ayolah, ayo, udah digituin lagi. Nah, ya kan. Cuman kali ini intervalnya pertahanan saya sudah lebih lemah, gitu kan. Kalau yang kemarin itu kan hampir 2-3 bulan, saya kan ya sudahlah, 3 kali dia tanya, ya sudahlah saya ngajar lagi ya, saya coba siapin lagi. Saya coba siapin lagi pengajaran gitu kan, saya siapin lagi, cari bahan lagi, ngajar lagi. Pada waktu hari H, gitu kan, setelah yang kemarin pertama kali saya ngajar adalah tidur bersama, ya kan. Kali ini saya mengajar, yang bangun adalah 3 orang. Hanya 3 orang, gitu kan. Hanya 3 orang. Itu kan benar-benar masa itu saya nyesek gitu. Waduh, cuma 3 orang gitu kan. Saya sudah yang kali ini sudah siapin lebih bagus lagi, lebih siap lagi sampai latihan di depan kaca, tapi kok ya cuma 3 orang doang Tuhan. Ini memang saya enggak bakat, sudah enggak. Saya lebih menolak pelayan saya tiba-tiba suruh mengajar lagi, enggak mau sudah, cuma 3 orang, percuma lah, saya enggak ada bakat lah. Ini benar-benar enggak ada bakat saya. Jangan. Tapi pelayan saya ini tipe yang gigih. Dia kan akhirnya dia bilangnya gini, ya kan sudah ada namanya kemajuan, sekarang sudah 3 orang gitu kan,
termasuk dia gitu kan. Oh, saya sudah 3 orang, sudah lebih bagus dong. Berarti kan kamu sudah ada kemajuan, ayolah lagi. Lama-lama pasti bisa, lama-lama bisa, ayolah, ayolah. Gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya mulai dari situ akhirnya saya mulai ngajar lagi kan. Dari mulai 3 orang bisa jadi 5 orang gitu kan. Terus kira-kira hampir setengah tahun itu akhirnya baru mereka saya ngajar lagi itu baru mereka itu bangun semua. Nah, itu cerita saya waktu ngajar pertama kali, ya kan. Saya yakin di sel kalian kayaknya belum ada yang separah saya, satu ngajar semua tidur gitu ya. Kayaknya belum ya. Tapi maka saya yakin bahwa kalian semua itu lebih berbakat dari saya. Ya. Nah, sebelum itu mari kita bahas dulu ngapain perlunya pengajar itu apa, ya kan? Gereja Katolik itu perlu pengajar-pengajar, ya kan? Adalah karena di dalam Roma bab 10 ayat 14 sampai 15 dikatakan bahwa bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, ya kan? Sudah tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya kan? Jadi gereja Katolik ini perlu pengajar-pengajar karena untuk memberitakan Injil. Jadi kalau tidak ada yang memberitakan itu tidak ada. Ya kan, tidak bisa menyebarkan kabar baik. Nah, kenapa butuh pengajar? Yang kedua adalah karena manusia seringkali butuh sesuatu yang hidup. Contohlah kayak saya. Saya ini kalau tiba-tiba kalian suruh kasih buku tebel, suruh baca. Udah nih bacalah, ini sesuatu bagus nih, bagus banget, suruh baca buku yang tebelnya segini gitu kan. Hasil apa? Paling cuma 20 lembar terus saya ngantuk, tidur gitu kan. Nah, seringkali ada manusia-manusia yang modelnya kayak saya. Seringkali butuh sesuatu yang hidup, ada yang mengajari, itu saya lebih semangat, saya lebih nangkep. Tapi kalau buku itu saya rada susah gitu kan ya. Nah, dan Yesus sendiri adalah seorang pengajar. Ya, jadi Yesus selama dalam misinya itu dia mengajar banyak orang, dan pengajar itu jabatan penting di dalam gereja. Kalau mau dibaca di dalam 1 Korintus bab 12 ayat 28, itu Rasul Paulus bilang bahwa menempatkan bahwa ratingnya gitu, baca di surat Rasul Paulus ini, yang pertama itu adalah rasul, yang kedua nabi, yang ketiga itu mengajar. Jadi levelnya pengajar itu tinggi. Jadi enggak sembarangan. Nah, terus ngapain? Untungnya kita jadi pengajar itu apa? Ya kan? Untungnya, ya kan? Yang pertama, mengajar itu adalah tugas yang luhur. Ya kan? Saya yakin tinggal dengan luhur itu enggak main-main, dan yang saya yakin bahwa tidak semua orang dipilih untuk menjadi pengajar. Ya kan? Tapi semua orang bisa mengajar. Ya kan? Jadi maksudnya bukan dipilih menjadi pengajar, tapi bukan semua orang lahir langsung jadi pengajar, itu enggak. Tapi seringkali banyak orang itu bisa dilatih untuk mengajar, karena pengajar ini adalah tugas yang luhur. Nah, yang kedua adalah dengan mengajar kita belajar. Saya seringkali begitu dapat pengajaran, suruh ngajar ini, ngajar ini, saya akan lebih, karena kerja saya mau tidak mau mempersiapkan bahan, saya jadi belajar. Contoh kayak beberapa bulan yang lalu itu pernah tahu kan Pak Karedio mengajarkan mengenai apa sih waktu itu, api penyucian, api penyucian. Nah, di dalam api penyucian itu saya belajar gitu. Oh, ternyata itu ada yang namanya api penyucian gitu kan. Nah, di sana merasanya seperti apa? Nah, itu mana saya tahu sebelumnya. Ya kan? Dan dari situ saya baru tahu, oh ternyata orang butuh didoakan pada waktu kalau sudah meninggal dan masuk api penyucian. Nah, itu mana tahu kalau tidak belajar, gitu kan? Nah, yang ketiga adalah pengajar itu diperkaya, ya kan? Nah, contoh lah saya, gitu kan? Saya dulu itu kalau ngomong sama orang itu susah, gitu kan? Apalagi ngomong sama cewek, gitu kan? Itu sudah jauh lah, itu bisa saya lagi, gitu kan? Ngomong sama orang aja susah, apalagi ngomong, gitu kan? Nah, dengan saya mengajar, gitu kan, sedikit mengajar, mulai dari desain, akhirnya saya bisa ngomong dengan orang lain. Lanjut lagi. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau mengajar
pengajaran rohani. Ya kan, kalau ngajar yang di lain, ngajar di perusahaan itu ya ini nggak terlalu diperhatikan. Tapi kalau kita mau mengajar hal-hal, utama hal rohani, ini beberapa hal ini harus diperhatikan. Yang pertama adalah hidup rohani yang baik. Ya, kita harus punya hidup rohani yang baik karena kita memang mau mengajar mengenai hal-hal rohani. Contoh, dulu saya di komunitas saya yang dulu itu ada seorang ya, tante-tante lah, bukan tante-tante sih, masih rada muda sebenarnya. Rada muda, dia mengajar. Pada waktu itu saya ingat, dia mengajar mengenai hidup kudus. Ya kan? Cuman yang kelihatannya pengajarannya bagus, ilmunya gini, tapi kok kayak enggak berdampak, kayak enggak ada kuasa gitu loh. Kenapa gitu kan? Kenapa? Itu yang merasa itu tidak cuma saya gitu kan. Jadi yang merasa itu banyak teman-teman saya yang merasa gitu. Kok kayaknya aneh ya si inci satu ini ya. Ternyata setelah tahu gitu kan, ternyata dia adalah simpanan dari orang. Ya, simpanan orang ngajar kekudusan. Nah, ya susah. Jadinya ya seperti itu. Jadi saran saya adalah kalau mau punya hidup rohani yang baik, ini harus diperhatikan. Jadi tidak bisa analoginya itu seperti kayak analoginya seperti kerbau ngajarin si burung untuk terbang itu kan susah gitu loh. Ya. Nah, yang kedua adalah butuh kerjasama pengajar dengan Roh Kudus agar pengajaran berhasil. Ya kan? Jadi kita butuh kerjasama dengan Roh Kudus agar pengajaran kita berhasil. Ya. Yang ketiga adalah pengajar rohani bukan soal pintar. Ya kan? Tapi bukan berarti harus bodoh, itu salah ya. Tapi ya bukan maksudnya pintar itu perlu, dia bisa juga pintar tidak apa-apa, tapi pintar itu bukanlah yang utama. Tetapi lebih mengenai soal kuasa. Contoh pegawai saya ini adalah lulusan SD, ya kan? Tapi dia jadi pengajar di paroki. Apakah dia pinter? Ya enggak, lulusan SD kan. Kalau dia pinter ya lulusannya mungkin sudah lulusan universitas. Tapi enggak. Tapi Tuhan mau pakai dia. Ya kan? Akhirnya dia mulai dari segala sesuatu yang dia ada ya dia mau melayani, dia mau mengajar, dia lama-lama belajar ya bisa. Nah, jadi bukan mengajar rohani itu bukan hanya soal pinternya saja. Ya kan? Apakah pinter? Baik, tapi itu bukanlah yang utama. Ya. Nah, pewartaan juga mengenai kesaksian iman. Nah, kembali lagi si pegawai saya ini tadi, dia yang kalau dia ngajari paroki, saya sampai penasaran dia tuh ngajarnya kayak apa gitu kan. Saya akhirnya datang beberapa acara dia. Dia tuh ngajarnya kayak apa sih sebenarnya? Saya penasaran gitu kan. Pewartaan dia kalau mau ditanya, ya kan, itu lebih mengenai kesaksian iman dia. Nah, dia ngajar misalnya, saya dulu mengalami ini, saya dulu sakit seperti ini, nah kan, terus saya disembuhkan Tuhan misalnya. Tapi dia bicaranya mengenai kesaksian iman. Nah, kalau merasa pas-pasan, ya kan, perlu persiapan lebih. Nah, misalnya, kayak model kayak saya nih, saya dulu kan pas-pasan ini, gitu kan, saya pas-pasan ngomongnya saya susah, gitu kan, itu mesti persiapannya lebih, ya kan. Beda dengan yang memang berbakat ngajar, itu memang mungkin persiapannya sebentar bisa, tapi kalau yang merasa, saya ini pas-pasan, ya sudahlah, itu memang harus persiapannya lebih, jangan misalnya mau ngajar di sel ini baru baca fakar radio 10 menit sebelum sel, ya jangan 10 menit sebelum sel baru dibaca gitu kan. Yo 1 hari 2 hari lah dibaca dulu, disiapin dulu lah. Jangan sudah kayak merasanya pas-pasan, persiapannya kayak mepet banget gitu kan. Jangan sistem seperti itu gitu kan. Nah, dan yang penting dari semua ini adalah percaya diri. Ya. Jadi ada teman saya dulu ini teman sel saya dulu. Dia baru bisa ngajar gitu kan. Terus dia biasa ngajar. Nah, karena dia akhirnya bisa ngajar, terus dia bingung, ya kan? Dia kayak kurang percaya diri. Nah, bagaimana dia cara menutupi rasa kurang percaya dirinya? Dia nonton YouTube, ya kan? Dia Dia lihat orang lain ngajarnya seperti ini, orang lain seperti itu. Oh iya. Terus apa yang terjadi begitu waktu dia ngajar di sel? Dia tiru gayanya kayak pendeta gereja sebelah.
sampai cara ngomongnya, joke-nya itu persis dia tiru gitu kan. Ya, ya bukan begitu juga, percaya diri aja gitu ya. Maksudnya santai aja, jadilah dirimu sendiri dalam mengajar. Jadi nggak perlu sampai, kayaknya misalnya lihat, Romo Yohanes ini kan pinter mengajar gitu kan. Mungkin saya mirip-miripin aja lah cara ngajarnya, cara ngomongnya dengan Romo Yohanes ya, nggak perlu gitu juga gitu kan. Percaya diri aja, santai aja gitu kan. Jadilah dirimu sendiri ya. Terus apa yang mau diajarkan? Ya, ini sebenarnya hanya pengetahuan biasa, tapi kalau di-share itu kan kebanyakan bahannya Vakaredio. Ini hanya pengetahuan tambahan saja. Yang pertama yang diajarkan itu adalah kitab suci. Ya. Kitab suci itu diajarkan, ya tahulah kitab suci. Jangan, yang jadi masalah adalah begini. Dulu ada teman saya ini untungnya pada waktu itu kebagian ngajar. Untungnya bukan di dalam forum yang gede. Teman saya ini karena dia pendalamannya kurang bagus, dia suka comot-comot kitab suci. Apa yang dia comot waktu itu? Saya ingat banget. Dia mencomot adalah Imamat 11 ya kan, bab 11 ayat 4, bukan? Wah, di sini kan di situ kalau baca di Imamat 11 ayat 4 itu kan adalah jangan makan apa yang haram ini itu. Di dalam kitab itu dituliskan adalah jangan makan babi. Waduh, ya kan? Saya pikir, kok dia ngajarnya begini kok, jangan makan babi. Nah, barusan saya makan babi, saya haram dong jadinya dong. Kan waduh, apa ya nih kan? Nah, ini adalah contoh yang tidak benar karena dia hanya comot-comot aja gitu kan. Dia hanya comot, wah di Imamat ditulis seperti ini. Jadi kita memang sebenarnya tidak boleh makan babi gitu kan. Ya, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan kelinci. Nah, kok comot-comot begitu gitu kan. Sedangkan kalau mau belajar kitab sucinya lebih lanjut itu kan tidak seperti itu, ya kan? Ya kita sebenarnya makan babi itu tidak apa-apa, bukan haram gitu kan. Nah, itu jangan seperti itu ya. Dia kalau mau ngambil dari kitab suci belajar dari hari ya. Belajarnya rada baik gitu ya. Yang kedua yang perlu belajar adalah misalnya tradisi gereja, misalnya tradisi gereja Katolik itu misalnya adalah doktrin Maria diangkat ke surga. Itu kan tidak ada di gereja sebelah, gitu kan. Nah, ini tradisinya, misalnya di gereja Katolik misalnya, ya seperti tradisi gereja lah. Nah, magisterium itu adalah kayak kuasa mengajar gereja. Biasanya itu kalau baca itu biasanya ensiklik itu kan ya itu biasanya yang keluarkan ensiklik apa itu magisterium namanya. Nah, terus ajaran para kudus ini misalnya menurut Santa Avila. Nah, Santa Avila mengajarkan misalnya puri batinnya itu namanya disebut ajaran para kudus. Atau Yohanes Salib mengenai malam gelap. Nah, itu misalnya itu ajaran para kudus. Apa yang diajar? Ya. Nah, ini inspirasi yang diperoleh pengajar. Nah, ini dia. Ini mesti hati-hati ya, karena saya mesti bilang ini kan seringkali memang ada orang yang misalnya mendapatkan inspirasi dari Tuhan, betul. Tapi kalau kita sebagai pengajar harus hati-hati, ya kan? Nah, hati-hati banget. Contoh dulu pernah ada anak sel saya gitu kan. Dia tiba-tiba entah dia dalam mengajar, dia apa dalam perenungannya, dia mendapatkan inspirasi. Dia bilang inspirasi dari Tuhan. Oke, apa inspirasinya? Dia mengajar gini. Dia bilang, ini sebenarnya kita ini tidak sah mengaku dosa. Oke, terus karena kita dengan berdoa saja cukup, ya kan? Dengan berdoa kita bertobat maka sebenarnya itu cukup. Waduh, nah kok inspirasinya kok melenceng begini gitu kan. Nah, contoh yang seperti itu gitu kan. Nah, itu mesti hati-hati gitu kan. Jadi meskipun kita mendapat inspirasi, kita harus menyelidiki dulu, ya kan? Melihat referensi dulu. Benar enggak seperti itu inspirasinya? Jangan telan mentah-mentah saya mendapatkan ilham dari Tuhan, saya mendapatkan suara dari Tuhan kayak model teman saya tadi. Jangan seperti itu, ya. Nah, kemudian adalah melihat referensi orang-orang ahli yang sudah teruji, misalnya lah, ya contoh lah misalnya di UCAT atau misalnya melihat katolisitas ya gitu. Jangan suka kali misalnya dulu pernah ada teman saya itu adalah karena belum ada zaman Vakaredio gitu kan. Jadi teman saya ini main comot-comot, dia bingung mau tahu cari bahan apa yang terjadi adalah
dia melihat referensinya adalah khotbah pendeta, dia copy paste, dia ajarkan itu di sel. Ya, itu jangan seperti itu, ya kan? Ya, apakah gereja sebelah itu salah total? Enggak, cuman ya dia jangan mentah-mentah di copy paste lah ya, gitu kan? Dilihat referensinya dulu, gitu kan ya. Jangan main mentah-mentah aja gitu. Nah, ini ya ini adalah mengenai pengajaran ya, sedikit pengajarannya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengajar? Nah, tadi sudah tahu kan Mamai seperti apa. Yang pertama kita harus siapkan adalah yang saya sebut adalah persiapan materi dulu. Ya kan? Yang pertama adalah persiapan materi. Nah, cara super simple. Ini adalah super simple, ya kan? Nah, ini adalah cara yang dipakai pegawai saya. Pegawai saya lulusan SD caranya seperti ini. Nah, triknya dia adalah cuma pakai 3 step. Ya kan? Yang pertama, bahannya dulu. Ya kan? Jadi bahannya belajar dulu. Dia belajar, gitu kan? Kuasai bahannya, benar-benar kuasai bahannya dulu, ya kan? Yang kedua, sudah kuasai bahannya. Oh iya, ya sudah dibaca misalnya kan dalam hal ini misalnya kalian ngajar di sel, baca dulu vakaredionya, benar-benar kuasai. Oh, memang ini maksudnya seperti ini vakaredionya. Ya. Yang kedua adalah yakin dulu isinya. Oh, yakin nggak isinya? Ya kan? Kalau nggak yakin, masih belum yakin, belajar lagi, kuasai dulu lagi, benar-benar sampai yakin benar-benar isinya. Ya kan? Yang ketiga, ajarkan penuh keyakinan. Nah, itu cara paling super duper simple, ya kan? Itu cara mengajar adalah seperti itu. Kuasai bahannya, yakini, ajar penuh keyakinan. Itu adalah cara paling simple. Nah, cuman yang jadi masalah dengan cara super simple adalah seringkali tidak menarik bagi pendengar. Seringkali, gitu kan? Bisa kuasai kayak saya dulu ngajar. Saya kuasai banyak, kuasai, gitu kan? Yakin isinya benar, yakin. Ajarkan penuh keyakinan, ajar. Yang bangun cuma 3 orang, gitu kan? Nah, itu adalah cara super simple. Nah, bagaimana cara membuat saya akhirnya mengajar itu banyak orang menjadi lebih bangun, lebih mendengarkan saya. Nah, di dalam KTM ini, ya kan, di KTM ini kita ada beberapa, ada satu cara yang disebut dengan 7 kerangka. Nah, kalau kalian itu kan pernah bikin tesis, bikin skripsi, kalian akan tahu, gitu kan. Kalau skripsi tesis itu kan pertama kali adalah kita lihat yang kirinya dulu ya. Kira-kira ini pembandingnya dengan kalau bikin tesis atau bikin makalah itu adalah yang pertama itu kan kalau kita bikin makalah atau tesis itu kan yang pertama adalah pembukaan, isi, penutup. 3 itu kan paling gampang, paling simpelnya adalah 3 itu kan. Nah, ada pembukaan, ada isinya, terus ada penutupnya. Kan? Nah, cuman kalau di KTM kita mempunyai satu teknik adalah pembukaan ini kita bagi. Nah, kalau pembukaan ini kita bagi dulu yang pertama pendahuluan. Oke. Nah, pendahuluan ini adalah yang boleh disebut adalah kayak iklannya dulu kan. Kesan pertama begitu menggoda. Nah, itu pendahuluan. Nah, itu pendahuluan kita penting gitu kan. Kenapa? Kalau begitu pendahuluannya saja itu kita tidak menggoda, teman-teman kita itu tidak tertarik gitu kan, tidak tertarik untuk melihat kita, ya kan? Itu sudah bubarlah terakhirnya, susah gitu kan. Ya kan? Maka pendahuluan ini belum ngomong isi ya. Jadi pendahuluan ini ngomongnya misalnya kita bisa pakai misalnya cerita, gitu kan, humor, gitu kan, atau kita bisa pakai anekdot, atau teman saya pernah ada yang pakai kuis, gitu kan ya. Jadi biar kita menarik atensi dari audiens kita. Jadi pendengar kita tuh memandang ke kita dulu. Ini belum bahannya ya. Jadi cuman cerita kasih aja lah misalnya anekdot atau cerita atau kalau memang sudah pusing kadang bisa dipasang video juga bisa, tapi pastikan yang menarik perhatian itu pendahuluan, tujuannya pendahuluan seperti itu ya. Nah, setelah pendahuluan yang kedua adalah namanya topik bahasan. Nah, topik bahasan itu ya itu judul dari kita ya. Jadi misalnya kita ambil saja lah ya, misalnya saya mengajar apa ya misalnya. Oke, topik bahasanya misalnya gini, saya ini misalnya pendahuluan, terus kita sudah ngomong, kasih cerita, misalnya topiknya misalnya kita akan pada hari ini saya akan membicarakan mengenai babi guling misalnya topik bahasan babi guling gitu kan. Saya akan membicarakan mengenai babi guling ya kan.
mengenai babi guling. Nah, itu topik bahasanya, ceritanya adalah gitu. Jadi judulnya topik bahasa itu kalau ini judulnya saya membicarakan mengenai babi guling. Dan yang ketiga adalah pokok pikiran. Jadi usahakan kalau topik bahasan itu cuma satu kalimat ya. Jadi saya akan membahas mengenai babi guling. Nah, berikutnya adalah nyambung ke pokok pikiran. Pokok pikiran ini adalah gagasan dari topik bahasannya. Jadi itu kayak turunannya lagi dari topik bahasan. Misalnya, tadi mengenai babi guling. Kalau di KTM akan bilang seperti ini, saya percaya, itu, saya percaya bahwa misalnya babi guling Bali paling enak. Nah, itu itu pokok pikiran. Nah, tadi pendahuluan, terus topik bahasanya adalah saya akan membicarakan mengenai babi guling, yang pokok pikirannya adalah saya membicara mengenai babi guling Bali paling enak, ya. Nah, itu sampai itu pembukaan, itu belum ngomong isi, belum ngomong materi, ya kan? Jadi belum ngomong apa-apa, hanya baru ngomong itu yang disebut pembukaan. Setelah itu yang keempat adalah latar belakang. Nah, latar belakang, ya kan? Kita menjelaskan, misalnya tadi kan pokok pikiran saya adalah saya saya percaya bahwa babi guling Bali paling enak. Nah, di latar belakang itu saya cerita. Nah, saya cerita kenapa babi guling Bali ini enak, nah, itu latar belakangnya. Jadi saya ini belum menjelaskan apa-apa. Saya percaya, jadi misalnya saya dulu pernah makan di 3 babi guling yang lain di beberapa pulau, gitu kan. Ternyata bahwa babi guling Bali ini setelah saya telusuri adalah babi guling yang paling enak. Itu latar belakang. Sampai latar belakang ini belum menjelasin apa-apa ya. Jadi belum membahas mengenai materinya apa, itu belum mau. Jadi latar belakang ini biasanya adalah pengalaman pribadi, ya kan, mengenai topik bahasan itu. Kalau bisa, kalau itu akan sangat lebih baik kalau ada, ya kan. Nah, baru setelah itu baru kita membahas mengenai di butir pembahasan. Butir ya kita pokok apa butirnya misalnya A, B, C, misalnya babi guling A, babi guling B gitu, A, B, C, D gitu kan. Nah, menurut pengalaman saya ke butir pembahasan ini jangan terlalu banyak. Karena begitu kalian bicara butir pembahasan ini misalnya sampai 8 atau 9 butir pembahasan, itu biasanya orang sudah lost. Pengalaman saya adalah butir pembahasan ini dikasih aja 3 atau 4, ya 5 lah masih oke. Itu sudah cukup. Nah, setelah itu adalah klimaks. Nah, itu klimaks itu apa? Nah, klimaks ini adalah dari butir pembahasan tadi. Kita misalnya punya butir pembahasan A, B, C, D, 4 kan. Nah, A, B, C, D ini kita pilih satu yang paling kita kuasai. Itu kita masukkan ke klimaks. Nah, ya. Jadi kita taruh di situ, misalnya ditambah dengan cerita yang menyentuh misalnya mengenai babi guling tadi, saya dulu gitu kan babi guling ini ya. Itu di klimaks. Setelah klimaks, terus kesimpulan seperti itu. Nah, saya yakin begitu pertama kali diajar seperti ini bingung, gitu kan. Maka ini saya coba sedikit praktek, ya kan, sedikit praktek ya. Ini Fakar Radio tanggal 22 kemarin, ya kan? Selnya sudah pada bahas ini semua kan ya? Oke. Pastinya sudah pada bahas ya. Nah, ini biar gampang, ya kan? Jadi misalnya, masukkan tadi ke yang pertama. Pendahuluan ya, nanti pendahuluan dicari sendiri. Ya, misalnya cerita apa, pokoknya menarik atensi audiens, ya kan? Setelah itu misalnya topik bahasanya di sini, topik bahasa itu paling gampang adalah baca judulnya. Baca judulnya di Fakar Radio ini adalah kisah sengsara Yesus, ya kan? Nah, jadi bilang, saya pada hari ini akan membahas mengenai kisah sengsara Yesus. Itu topik bahasa. Nah, begitu setelah itu kita masukkan pokok pikirannya. Pokok pikirannya apa? Saya percaya kisah sengsara Yesus akan membuat kita menghayati Paskah lebih baik. Nah, misalnya, ya, terus seperti itu. Itu adalah pokok pikiran. Nah, ini kan ada di sini kalau di Fakar Radio ini dibaca adalah kisah Budiman dan Ibunda penjual sate. Nah, kisah Budiman penjual sate ini bisa dipasang di pendahuluan. Ya tadi saya bilang cerita itu dicari apa. Nah, ini Fakar Radio yang ini bagus. Ini ada
pendahuluannya. Jadi bisa dipasang kisah Budiman dan ibunda penjual sate ini pendahuluan dulu. Cerita dulu si Budiman Alkisah ini, terus bilang bahwa topik bahasan saya setelah baca si Budiman penjual sate ini, terus membahas, misalnya kita bilang, gitu kan, pada hari ini kita akan membahas mengenai kisah sengsara Yesus. Nah, saya percaya gini-gini. Nah, setelah itu bilang latar belakang mengapa kita membicarakan mengenai kisah sengsara Yesus ini, ya kan? Oh, dulu saya pernah misalnya. Oh, dulu saya pernah ikut kisah sengsara Yesus mau ditablu dan saya tersentuh gitu kan. Saya tersentuh dengan kisah sengsara Yesus sehingga saya pada waktu itu biasanya kalau latar belakang akan lebih baik misalnya ada awalnya saya kayak gimana mengalami mendapatkan ini terus menjadi yang baik. Misalnya saya dulu adalah orang yang misalnya bejat gitu kan. Saya bejat gini-gini terus saya pada waktu itu dipaksa oleh teman saya ikut sengsara Yesus, kisah sengsara Yesus. Pada saat itu saya tersentuh bahwa dengan Yesus ini mau berkorban untuk orang lain, menyelamatkan dosa-dosa saya mau bertobat. Nah, setelah itu saya menjadi orang yang lebih baik. Itu bisa seperti itu latar belakang. Nah, mengapa membahas itu biasanya seperti itu. Nah, setelah latar belakang bisa kita membahas mengenai butir-butirnya. Butir-butirnya misalnya, semua orang yang ini yang di bold lah gampang, yang bacanya kalau di Fakar itu gampangnya bold itu yang di hitam-hitam itu. Semua orang berdosa adalah penyebab sengsara Yesus. Nah, ya gitu kan. Atau misalnya selanjutnya, butir kedua adalah penderitaan Yesus yang mendalam di Taman Getsemani. Ya, seperti nah, butir-butir itu nanti terus kita pilih dari butir-butir itu. Ya kan? Butir-butir itu kita pilih satu yang memang kita pasai sekali dan tertarik. Nah, itu kita jadikan klimaks. Ya. Nah, setelah itu misalnya dikasih kesimpulan aja satu kesimpulan, jangan panjang-panjang gitu kan, 1 atau 2 kalimat aja cukup. Nah, sebaiknya jadi misalnya dengan misalnya kasih kesimpulan dengan mendalami kisah sengsara Yesus kita menjadi pribadi yang lebih baik misalnya seperti itu. Itu kesimpulan. Nah, atau misalnya kalau di dalam sel biasanya dengan kesimpulan terus lanjut sharing biasanya kalau di dalam sel kan seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi pendahuluan, topik bahasan, pokok pikirannya, kembali. Oh ya betul. Pokok pikiran, latar belakang, terus butir pembahasan, klimaks, terus kesimpulan. Itu adalah 7 kerangkanya seperti itu. Nah, itu adalah persiapan materi, ya kan? Nah, persiapan lain yang menurut saya penting adalah persiapan batin. Nah, persiapan batin ini juga penting. Jadi selain kita mempersiapkan materi, kita juga harus mempersiapkan batin kita. Saya pernah punya pengalaman bahwa saya pernah disuruh pada suatu waktu saya disuruh untuk mengajar calon volunteer. Calon volunteer kalau yang sudah pada tahu itu adalah orang yang kalau dulu ya mungkin sekarang tidak ada kan karena masa pandemi, yang dulu-dulu itu adalah orang yang sudah ikut BINUS dari bimbingan khusus itu selama sebulan. Setelah ikut bimbingan khusus terus mereka mau diutus untuk melayani ke daerah-daerah kemana mereka ditugaskan. Nah, tiba-tiba saya dapat tugas suruh untuk ngajar volunteer. Saya bingung tuh ya, mau ngajar, tidak salah apa saya suruh ngajar volunteer. Bukannya mereka ini sudah lebih ahli dari kita, saya, ya kan, sudah lebih ahli dari saya, sudah mereka mau maju volunteer itu apa enggak? Mereka itu sudah pasti orang-orang terpilih, orang-orang yang quote and quote lebih sakti daripada saya, gitu kan. Mereka sudah pasti lebih jago lah daripada saya, gitu kan. Saya mau ngajar apa? Sebenarnya yang harusnya ngajar mereka itu kan adalah suster, frater atau yang lain, bukan adalah saya. Saya itu pada waktu itu disuruh ngajar itu pas habis baru aja lulus dari Pasus. Saya sudah bingung gitu kan, mau ngajar apa? Saya bilang sama teman, saya suka ngajar apa? Ini bahannya. Begitu saya baca bahannya, ya ampun ya Tuhanku, ini susah banget, gitu kan. Saya stres gitu kan. Ini mau nyiapin bahan apa? Kayak begini bahannya susah. Gitu kan, suruh ngajar kayak begini, level saya juga baru lulus Pasus gitu kan, saya sudah bingung gitu kan. Tapi ya sudah, akhirnya latihan pertama teman saya bilang, kamu mesti banyak revisi. Revisinya banyak sekali gitu kan, mesti begini begitu begini begitu, harus direvisi gitu kan. Terus latihan kedua
Awalnya sudah kelar, yang kedua masih revisi lagi. Revisinya bukannya tambah dikit, tambah banyak gitu kan. Waduh, saya makin stres itu. Wah, ya Tuhan, ini kok makin banyak gitu kan. Nah, gitu kan. Terus biasanya kalau mau ngajar gitu latihannya sampai 3 kali. Latihan sampai yang ketiga. Latihan yang ketiga sudah Pak, revisinya memang dari yang kedua lebih sedikit, tapi masih juga banyak. Saya juga sudah stres, Tuhan, Tuhan. Ini kayaknya saya mundur aja deh daripada ngajar. Saya bilang sama teman saya, mundur aja deh. Mau saya ngajar apa? Mau saya ngajar level juga enggak cukup, kemampuan enggak cukup, bahannya susah, revisinya banyaknya kayak begini gitu kan. Ini apakah mungkin? Saya sudah sampai latihan 3 kali, mungkin enggak nih sampai tiba-tiba nanti saya ngajar tuh menjadi perfect sempurna? Kayaknya enggak mungkin deh. Saya bilang gitu. Tapi teman saya tuh entah gimana dia bilang, udah maju dulu aja, enggak apa-apa, tenang aja gitu kan. Dia bilang, tenang, habis saya mikir tenang aja gimana gitu kan. Saya yang stres ini gitu kan. Kamu senang-senang aja bilang maju aja, tenang aja gitu kan. Nah, sudah. Saya sudah ya pokoknya persiapan, saya gitu kan. Saya juga berdoa terus, Tuhan bantu gitu kan. Akhirnya sampai hari H. Hari H teman-teman saya yang ngajar dulu. Teman saya sudah ngajar 1, 2 ngajar gitu kan. Terus tiba giliran saya. Saya dapat ngajar itu adalah jam sore. Jam nyaris hari belajar nyaris jam 6 sore lah kira-kira. Jadi saya suruh ngajar itu kira-kira jam 5, setengah 6 sore gitu kan. Saya sudah panik gitu kan. Ini bukannya ngajar jam-jam segini itu apa enggak jam-jam isinya orang lapar mau makan gitu kan. Sudah enggak konsen gitu kan, sudah seharian sudah dapat pengajaran segitu banyaknya, tiba-tiba saya terakhir suruh ngajar. Apa enggak mereka ini yang terjadi, saya langsung kayak trauma zaman dulu teman saya yang pada tidur semua gitu kan. Apa enggak saya jadi kayak obat tidur buat para volunteer ini gitu kan. Teman saya bilang, "Udah, tenang aja gitu. Ayo berdoa gitu kan." Nah, ya kan. Akhirnya ya sudah saya berdoa gitu kan. Berdoa sama teman saya, berdoa gini gitu. Tapi apakah perasaan khawatir itu segala perasaan takut itu hilang? Enggak. Saya bilang, makin gede iya, gitu kan. Saya bilang, ini apa mundur saja ya, enggak apa-apa lah ya. Sudah mepet walaupun saya belum masuk mundur aja. Teman saya bilang, udah jangan gitu kan. Ngapain sudah sampai sini jauh-jauh gitu kan, sudah sampai ke Cikanyere, suruh malah kamu mundur ngapain gitu kan. Sudah maju aja, tenang aja gitu kan. Ya sudah gitu kan, akhirnya saya berdoa dulu, saya sampai berdoa di WC itu kan, saya ngomong dulu saya berdoa di WC gitu kan, alasannya mau ke belakang gitu kan, saya sampai berdoa dulu di WC gitu kan, ya Tuhan tolonglah saya, selamatkanlah saya dari cawan ini, saya sampai bilang begitu gitu kan, saya sampai bilang seperti itu kan, tapi kayaknya Tuhan tidak menyelamatkan saya tetap suruh maju kayaknya gitu kan. Nah, akhirnya saya maju, ya kan, saya maju. Begitu sudah lagu, terus kan maju ngajar biasanya. Nah, ngajar, begitu sekarang saking maniknya saya blank. Waduh. Teman saya bilang, tarik nafas, gitu kan. Tarik nafas, gitu kan, sampai saking maniknya gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah, saya nafas, akhirnya tiba-tiba itu ada kayak, ya sudah ada ketenangan. Ya sudahlah Tuhan, saya mau ngajar, ya sudah ini persiapan saya bisa ngajar. Oke. Saya ngajar gitu kan. Ya, saya ngajar ya sudah, saya ngajar sebisa ya sengajarnya. Akhirnya ngajar sampai selesai. Ya kan? Saya ngajar akhirnya sampai selesai. Akhirnya bilang, "Ya udah terima kasih Tuhan, akhirnya selamat saya bisa ngajar." Gitu kan. Nah, tapi urusan hasil kayaknya ya sudahlah Tuhan, yang penting saya sudah selesai lah gitu. Saya mikirnya seperti itu. Nah, pada setelah itu acara adalah setelah itu makan gitu kan. Nah, pas makan itu, ya kan? Pas makan itu tiba-tiba yang volunteer itu tiba-tiba ada beberapa volunteer yang deketin saya. Saya bilang, "Hai, pengajaran kamu bagus loh. Saya baru dapat ini dari kamu, ini kamu benar-benar bagus." Saya itu sampai bengong gitu kan. Hah? Ya kan? Bagus gimana? Saya kayak begitu gitu kan. Nah, dari pengalaman ini gitu kan kita bisa belajar bahwa pengalaman persiapan materi itu penting. Iya, materi itu penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita harus mempunyai persiapan batin. Kita harus berdoa. Kita harus menyerahkan pelayanan kita, terutama dalam hal pengajaran ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bantu kita untuk kita mengajar. Karena tanpa bantuan Tuhan, kita ini akan susah.
ya pengajaran kita menjadi kurang sempurna, ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Sudah, ya kira-kira seperti itu pengajaran dari saya. Sip. Terima kasih Ko Ari untuk pengajarannya. Oke. Sama-sama. Sekarang kita ada yang masuk mau ditanyakan? Biasanya kayak gini, biasanya banyak yang nanya. tanya jawab. Oke teman-teman, buat yang mau bertanya silakan. Akan dijawab langsung oleh Ko Ari. Jarang-jarang loh Ko Ari main ke sel. Ke wilayah sini ya. Oke, silakan teman-teman. Ya loh, ini judulnya Ko Ari pulang kampung. Oh iya ya. Oh iya, perkenalkan kembali. Saya lupa memperkenalkan. Saya Ari gitu kan. Dulu saya pernah di Mikael berapa tahun gitu kan. Ya, zamannya sebenarnya si Ellen segala masih ada, ya itu saya pernah di Mikael. Terus saya pindah ke sel. Ellennya masih ada kok, cuma lagi ngerawat anak aja. Oh, oke. Silakan teman-teman yang mau bertanya langsung di unmute saja. Kayaknya sudah pada ahli tujuh kerangka nih. Sepertinya sudah lengkap, sudah jelas. Oh, Vanilla udah unmute. Silakan Vanilla. Aku mau nanya deh, Ko Ari, ini Vera. Iya, silakan. Jelas nggak terangnya? Suaranya agak kumur-kumur sih. Oh, bentar ya. Halo. Nah, oke. Ko Ari, aku mau nanya nih, untuk pengajaran gimana caranya kita itu ngebimbing anak baru atau anggota yang belum pernah ngajar supaya dia mau ngajar. Gimana supaya kita tuh ngebimbing dia gitu. Misalnya kayak sistem mentor gitu. Misalnya anak ini sama sekali belum pernah ngajar, terus mungkin kita ajakin dan akhirnya dia mau. Nah, keinginan anak itu untuk mau aja tuh susah gitu. Jadi gimana sih supaya kita bisa bujuk dan akhirnya itu bisa ngebimbing? Itu gimana, Ko Ari? Thank you. Ya. Sebenarnya, ya nanti kalau ada yang mau nambahin silahkan ya. Tapi sebenarnya ini adalah bukan sistem yang paling baku. Kalau menurut saya adalah berdoa dulu. Jadi kita kalau mau pas mengajar itu benar-benar harus berdoa dulu. Kayak pelayan sel saya yang dulu itu yang ngajakin saya berkali-kali gitu kan, apa enggak dia berdoa dulu? Saya tanya berdoa dulu. Iya, dia berdoa dulu ternyata. Dia berdoa dulu sebelum mengajak saya gitu kan. Jadi dia berdoa dulu, ya kan. Pokoknya iya berdoa dulu, habis itu ngajain. Nah, biasanya triknya, saya dulu pelayan sel saya ini tidak mengetahui trik ini, tapi kalau untuk saya dulu adalah triknya adalah separuhan. Jadi separuhan dulu lah. Ya kalau dia bingung ya sudahlah, dia minimal ya sudah kamu ngajar deh, misalnya kamu bagian ini dulu lah separuh-separuh misalnya gitu kan. Misalnya separuh-separuh dia kasih yang depan dulu lah, yang gampang itu misalnya kayak pendahuluan dulu itu kan dia ceritanya enggak terlalu susah kan, biasanya bisa misalnya mau bawain ini dulu aja deh, misalnya dikit dulu gitu kan, atau kalau lebih baik misalnya kita dapat fakari dulu, kayaknya gampang nih, kayaknya kan kita kan kalau kita tahu kan, oh ini kayaknya materinya enggak terlalu berat ini ya kan, itu bisa dicoba ke orang baru. Tapi kalau rumus pastinya kalau saya adalah banyak berdoa, karena tanpa rahmatan Roh Kudus sebenarnya gampang-gampang susah sih ngajak orang itu.
Tapi pengalaman saya adalah dengan dipancing-pancing dulu gitu kan, ayolah ngajar, ayolah ngajar, ayolah ngajar, pepet terus gitu kan. Nah, terus sambil berdoa terus gitu kan. Nah, lama-lama dia mau ngajar atau teknik paling sederhana kalau pelayan saya sekarang adalah begini. Udah yang penting ngajar, enggak apa-apa, yang penting kamu baca Fakaredio aja deh, enggak usah diapa-apain, baca aja deh. Minimal dia ngomong lah, minimal ya. Itu adalah teknik paling standar dan gampang. Baca Fakaredio apa susahnya sih? Itu ada ya minimal kan dia sudah ngomong sekali. Nah, setelah ngomong sekali kan bisa setelah itu ayo bagus, ayo lanjutin gitu kan. Karena sebenarnya menurut saya Fakaredio itu sangat bagus untuk saya sudah yang untuk yang pemula-pemula itu sangat gampang karena enggak usah milih materi gitu kan, sudah yang penting ada baca aja bisa. Ya, semoga menjawab. Itu ada yang mau menambahkan? Oke, thank you, Ko. Oke, Aku selanjutnya. tertarik sama, Silakan. aku mau nanya kok, aku tertarik sama yang tadi Koko bilang, ketika ada pengajar di misalnya Koko ya, yang tiba-tiba dapat inspirasi, kita nggak perlu ngaku dosa gitu kan. Nah, waktu kejadian itu yang negor dia soal inspirasinya itu siapa? Dan apa yang dilakukan? Maksudnya apa yang terjadi setelah itu? Saya yang negor waktu itu. Jadi dia ngajar, akhirnya ngajar ya sudah lah, sel itu kan ngajar selesai itu kan, terus dia mengajarnya bengkok lah, ikut bengkok gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dibaca secara kalau didalami sebenarnya itu bengkok banget ya enggak gitu kan, tapi bengkok juga ininya gitu. Nah, itu biasanya triknya adalah setelah sel ya dibaik-baikin, kita ngomong lah ya ini adalah salah satu pendapat dari teman kita, inspirasi dari teman kita gitu kan. Nah, kita akan lebih baiknya kita juga melihat pendapat yang lain gitu kan, kasih yang ahli, biasanya triknya begitu. Nah, aku triknya adalah lempar yang ahli. Oh, yang ahli terus ngomong oh gini sebenarnya itu tidak lebih baik seperti itu. Ya memang quote and quote orangnya biasanya dengan seperti itu kayak quote and quote kayak dipermalukan di depan umum. Merasa tertolak. Tapi setelah itu adalah kami mempunyai trik adalah begitu dia merasa tertolak gitu kan, terus setelah sel langsung kita ajak makan. Nah, triknya adalah seperti itu, kita ajak makan ketoprak bareng gitu kan. Ayo makan ketoprak bareng di depan. Ayo kita makan bareng gitu kan, sambil dia ngomong, kamu bagus sudah dapat inspirasi, tapi besok-besok kalau dapat inspirasi bilang dulu, jangan enggak gitu kan. Ketoprak penyogoknya gitu kan. Aman akhirnya. Oke. Thank you, Kok. Bisa banget. Thank you, Ko. Selanjutnya yang ingin bertanya silakan. Oke. Sudah bisa masuk sebentar lagi nih. Sepertinya sudah jelas ya. Baik, teman-teman, jika sudah tidak ada, kita akan tutup ya. Oke. Terima kasih Ko Ari. Saya tambahin dulu promosi dikit ya kan. Silakan. Kalau kalian berminat untuk mendalami ilmu mengajar lebih lagi ya kan, ini kan baru ilmunya ada baru 7 kerangka ya kan. Kalau ilmunya lebih lagi gitu kan, bagaimana cara mengatasi nervous, bagaimana cara mengatasi audiens yang rada-rada gimana gitu kan, itu semua disediakan oleh distriknya. Nanti tinggal tunggu tanggal mainnya, biasanya nanti ada pasusnya, tinggal ikut saja, nanti akan menjadi lebih yahut saya yakin ya. Baik, jadi ada prakteknya langsung ya Ko Ari ya. Oke. Malam ini baru satu dari berapa sesi Vina dan Aki? Satu dari sekian banyak materi. Nah. Luar biasa. Dikasih ininya dulu, apa namanya, teaser. Gratis loh, ini gratis. Jadi ini baru permulaan ya, oke. Alumninya barusan ngomong. Wih, Nesia ya? Wah, selamat ya Nesia.
Kok aku? Baiklah, teman-teman. Terima kasih semua. Jadi untuk form yang sudah di-share, sebentar saya share dulu ya. Jangan lupa diisi feedback-nya. Oke. Dan selanjutnya kita kembali ke, oh ya sebelum doa penutup, kembali ke WL, pengumuman untuk KTM Academy selanjutnya untuk kita ke next step akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi untuk pertemuan ketiga ini sudah berakhir ya untuk tim Kamis, masih ada lagi tim Sabtu dan Minggu. Buat teman-teman yang hari ini belum sempat bergabung kepada pelayan sel dan wakil pelayan, harap diinformasikan kita masih ada hari Sabtu dan Minggu bagi yang belum berkesempatan ikut hari ini. Oke, itu aja. Kita kembali ke WL. Silakan Joshua dan Caca. Terima kasih, Kanesha. Thank you, Kwari, atas pengajarannya. Sekarang teman-teman, kita mau kembali masuk dalam suasana hening. Sebelumnya aku akan share screen. Mari kita kembali masuk dalam suasana hening. Kita mau pejamkan mata kita. Ya Bapak, terima kasih karena pada hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan sabda dan pengajaran-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh kembali menyegarkan iman pelayanan kami. Ya Bapak, terimalah ungkapan syukur kami. Marilah teman-teman kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan
Ya Tuhan, terimalah pujian dan syukur kami, sertailah kami, supaya kami boleh selalu diberkati dalam karya iman kami. Ya Bapa, pada malam hari ini, kami ingin memohon berkat-Mu bagi teman-teman kami yang pada malam hari ini belum bisa bergabung bersama kami karena sakit ataupun karena sedang mengalami kesulitan dalam keluarga maupun pekerjaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Teman-teman yang memiliki doa permohonan dipersilahkan untuk menyampaikan doa dan permohonannya. Bapak, kami mau berdoa untuk Ko Ari yang telah berbagi sharing pengajaran di malam hari ini. Anugerahkanlah ia selalu urapan-Mu agar dari setiap pengajaran yang ia berikan itu boleh benar-benar memberikan inspirasi, memberikan dampak yang luar biasa buat para pendengar-pendengarnya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati pengajaran yang benar-benar luar biasa, sungguh berasal daripada-Mu. Biarlah Pak Ari dan kami semua yang bergabung di malam hari ini, yang mendengarkan pengajaran malam hari ini, boleh semakin Engkau anugerahkan hikmat Roh Kudus-Mu untuk kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Engkau. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa bagi negara kami dan bagi seluruh dunia Tuhan, supaya pandemi COVID-19 boleh segera berakhir. Semoga kami seluruh penduduk dunia boleh bersama-sama bekerja sama untuk melaksanakan protokol kesehatan, supaya kami juga boleh bersama-sama mengupayakan supaya kami boleh segera terbebas dari virus COVID-19. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa dan harapan kami. Kami yakin Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Bapa, sebentar kami akan kembali beristirahat. Berkatilah kami supaya kami boleh diberkati selama masa istirahat kami malam ini, dan supaya kami boleh kembali beraktivitas lagi dengan baik di esok hari. Marilah teman-teman kita satukan doa ini dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Mikael, doakanlah kami. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Santa Monica, doakanlah kami. Santo Polikarpus, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, Jesus.
Tante Serafim Sarof tidak Foto disebut. dulu. Kasihan loh mereka. Ya ampun, maafkan saya. Ada 2 orang loh di sini. 3 loh, 3 dari Sarof. Maafkan saya. Oke, kita foto Thank dulu you yuk. Caca Joshua. Thank you, Kak. Terima Thank you kasih. semuanya. Terima kasih Ko Ari buat pengajarannya. Sama-sama. Mari kita foto.